Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini, di rumah Allah ini. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah menjadikan Al-Qur'an ini dipahami, tidak hanya dibaca ya, tidak hanya dibaca. Maka ketika kita mencoba untuk masuk memahami, mengamalkannya, tentu kita memulainya dari proses membaca. Proses membaca ini selama ini berjalan apa adanya proses pembacaan itu. Kita lihat TPA yang ada di sekitar kita itu dikelola dengan apa adanya. Kadang ustadznya, ustazahnya tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan, maksudnya tidak diperhatikan itu baik itu dari sisi finansialnya, ya, dari sisi media pembelajarannya, sisi standar kualitasnya tidak diperhatikan. Jadi kita berharap karena Al-Qur'an ini adalah yang akan kita bawa nanti ke yaumil akhir kelak, dan kita tidak menyiapkannya dengan bermain-main, apa adanya. Tapi kita berharap menyusun ini dengan susunan yang terbaik, memanagenya dengan cara yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Sehingga anak-anak kita nanti anak-anak yang tafaqquh fid din, mereka paham dengan agama ini, mereka paham dengan apa yang mereka baca, mereka juga mengamalkan apa yang mereka baca. Maka itulah yang menjadi keprihatinan kita, sehingga adanya lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an. Kalau kita berjalan ke barat, ke Sumoroto, atau kita berjalan ke selatan, ke Selahung sana, kita akan menemukan anak-anak yang ingin belajar mengaji Al-Qur'an. Tapi kita ditanya, siapa yang mengajar? Kata beliau, kata anak-anak itu tidak ada yang bisa mengajar, dan tidak ada tempat untuk belajar. Seandainya kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir kelak, bukankah kita ini berfungsi inni ja'ilun fil ardi khalifah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalau seandainya ditanya oleh Allah, mana tanggung jawabmu terhadap Al-Qur'an? Seandainya nanti di mahsyar, mana tanggung jawabmu untuk mengajarkan Al-Qur'an di rumah-rumah kita, di rumah-rumah Allah? Berapa huruf yang diajarkan? Berapa makna yang bisa dipahami? Berapa orang yang sudah kita ajarkan? Berapa harta yang sudah kita infakkan untuk Al-Qur'an ini? Maka kita bisa menjawabnya. Ya Allah, kami sudah berusaha ya Allah. 1 huruf, 2 huruf yang kami ingin ajarkan kepada anak-anak kami. Tapi dari sekian tempat, dari 21 kecamatan di Ponorogo ini, berapa banyak anak-anak kita yang bacaannya sesuai dengan tartil, sesuai dengan tartil? Betapa banyak guru-guru Al-Qur'an di TPA kita hari ini yang hanya dibayar dengan segelas beras. Dengan segelas beras, 2 gelas beras,
Seandainya nanti di mahsyar kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah kalian membacakan hadisku, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bukankah kalian sering membacakan hadisku bahwasanya khairukum, sebaik-baik kalian, profesi kalian direktur, profesi kalian pedagang, profesi kalian engineer, tetapi apa yang sudah kalian perbuat buat Al-Quran? Kalau hanya memberikan untuk guru Al-Quran hanya 1 gelas beras untuk mereka. Seandainya di yaumil mahsyar nanti kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang akan kita bicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Seandainya guru-guru Al-Quran itu berkumpul nanti di yaumil mahsyar, ya Allah, kami diperlakukan hina ya Allah. Kami diperlakukan hina ya Allah. Kami mengajarkan Al-Quran ya Allah. Kami diperlakukan hina ya Allah. Apa yang akan kita dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir kelak? Itu yang kita pikirkan. Inilah kenapa kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada TPA, tempat mengaji, kita kelola dengan sebaik-baiknya, tidak dengan setengah-setengah hati. Kalau kita punya harta, ambillah sebagian harta kita itu. Insya Allah, ketika kita mengeluarkan harta itu, kita berikan untuk mengkafalahi, untuk memberikan gaji guru kita, Al-Quran kita, untuk memberikan mejanya, insya Allah tidak akan miskin, insya Allah. Kita keluarkan harta kita hari ini, setengah dari harta kita untuk Al-Quran. Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum munfiru fi sabilillah, kalau dikatakan kepada kalian berjalanlah di jalan Allah, fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, salah satunya adalah menghidup-hidupkan Al-Quran ini. Apa tugas Nabi Muhammad SAW? Untuk menghidupkan Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Dan kita punya tugas itu, Bapak Ibu, meneruskan risalah kenabian ini. Kalau seandainya ada anak di sekitar masjid ini, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, saya ingin bertanya, di mahsyar nanti siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Seandainya ada di rumah kita ada anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, siapa yang akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla pertanggungjawaban itu? Sederhana, Pak. Ketika ibu berbuka puasa, lalu beliau makan tahu. Tahu yang dia makan ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil akhir kelak kepada siapa? Kepada suaminya. Kepada suaminya. Dari mana didapatkan tahu ini? Apakah dari harta yang halal atau dari sesuatu yang haram? Ibu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, tapi para suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Persoalan makan, Pak. Persoalan makan. Saya ingin bertanya, Al-Quran ini tanggung jawab siapa?
Al-Quran ini tanggung jawab siapa? Apakah ustadz? Apakah ulama? Atau kita semua? Al-Quran ini tanggung jawab kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada beban di sini. Ada beban di pundak kita ini tentang Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah risalah kenabian. Karena Nabi membawa Al-Quran. Karena Nabi membawa Al-Quran. Dan kita meminta kepada Allah di setiap salat kita. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang disebut oleh Allah siratal ladzina an'amta alaihim itu? Mereka adalah para nabiyin, para nabi, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika humur rafiqa. Dan apa tugas mereka? Tugas mereka adalah mengemban risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isinya adalah Al-Qur'an. Isinya adalah Al-Qur'an. Maka sangat tepat Takmir berinisiatif untuk memakmurkan masjid ini. Jadi kalau nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah di mahsyar, sudah ya Allah, kami sudah makmurkan masjid kami. Kalau saya ditanya nanti di yaumil mahsyar, sudah ya Allah, Masjid Ahmad Dahlan itu, masyarakat sekitarnya ya Allah, sudah memakmurkan masjidnya ya Allah. Kalau Allah bertanya kepada saya, apa tugasmu? Saya sudah sampaikan ya Allah tentang risalah-risalahmu ya Allah. Bukankah begitu juga yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita masing-masing nanti? Bukankah begitu juga yang diminta oleh Allah terhadap kepada keluarga? Begitu jugakah yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla kepada bupati negeri ini? Begitu jugakah yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla kepada pimpinan negara ini? Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kita berpijak, Pak, dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab terhadap Islamnya ini. Apa isi Islam itu? Isi Islam itu adalah Al-Quran. Isi Islam itu adalah Al-Quran. Maka masjid ini, yang mengurus masjid ini disebut dengan takmir. Takmir itu dari kata imarah. Imarah itu artinya menara. Menara yang kokoh, menara yang kuat, menara yang tidak labil, tapi menara yang stabil. Menara yang stabil disebut dengan imarah. Ada kata lain dari kata imarah, yaitu umur. Umur itu yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan berapa tahunkah perjalanan kita di bumi ini. Itu disebut dengan umur. Dalam bahasa Arab, umur itu ada dua. Pertama sinnun, yang kedua adalah umur. Sekarang kalau kita ditanya berapa umur kita, kita berharap, Pak, kita sekampung di negeri ini. Kita berharap satu kampung di surganya Allah. Kita sekampung di negeri ini, berinfak bersama-sama, mengeluarkan energi bersama-sama, mengeluarkan pikiran bersama-sama. Nanti ketika di yaumil mahsyar kelak, Allah kumpulkan satu kampung Nologaten ini, Masjid Ahmad Dahlan jamaahnya ini, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah kalian perbuat di Masjid Ahmad Dahlan ini?
Apa yang sudah kita perbuat? Umur yang kita pakai di Ahmad Dahlan ini apa yang sudah kita perbuat? Minimal kita mengatakan umur kita itu mungkin ada yang panjang, Allah panjangkan. Ada yang pendek dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang pendek umurnya, ada yang pendek umurnya, matinya lebih cepat tapi umurnya tetap panjang. Tahun kematiannya lebih pendek tapi umurnya lebih panjang. Lihat Buya Hamka itu. Sudah tidak ada. Nah, tidak ada lagi. Tapi umurnya masih panjang. Kitab-kitabnya dibaca oleh orang banyak. Semangat-semangatnya masih panjang. Lihatlah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Apakah masih ada? Sudah tidak ada. Tetapi umurnya panjang. Umurnya panjang. Kenapa? Karena itulah keberkahan. Makanya dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak artinya Allah berikan keberkahan itu. Dia kokoh, dia kuat. Dia kuat. Pekerjaannya mengurus umat. Pekerjaannya mengurus masjid. Pekerjaannya mengurus santri. Pekerjaannya mengajarkan anak-anak Al-Quran. Pekerjaannya adalah kebaikan semuanya. Maka Allah, apa yang Allah berikan? Tabarak. Allah berikan keberkahan. Apa itu tabarak? Allah tumbuhkan. Allah tumbuhkan dari semua hal kehidupannya. Mungkin rizkinya, mungkin kesehatannya, mungkin sakitnya yang selama ini serasa sakit, Allah sehatkan. Mungkin cucunya dapat menantu yang saleh, mungkin anaknya mendapatkan menantu hafizah, yang nanti dari anak-anaknya ini mendirikan sekolah-sekolah Al-Quran. Sekolah Al-Qurannya ribuan santrinya. Di malam hari ribuan santri itu mengangkat tangannya di hadapan Allah. Ya Allah, humma sallimna wa sallim ma ma'ana ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, dan orang-orang yang bersama kami ya Allah. Satu huruf dari neneknya yang dahulu mengajarkan alif, mengajarkan ba, mengajarkan ta. Ribuan santri dipegang oleh cucunya, semuanya mengalir kepada neneknya. Itu yang kita harapkan di masjid ini. Kita yang memulai, anak kita yang menikmati, cucu kita akan bertambah besar. Saat kita Allah ambil nyawa kita, maka jariah kita terus. Itu yang disebut dengan tabarak. Itu yang disebut dengan keberkahan. Itu yang disebut dengan pengokohan. Itu yang disebut dengan tumbuh dan berkembang. Apalah gunanya kita punya harta? Kita taruh di bank, kita taruh buat anak kita, kita taruh di berangkas. Saya ingin bertanya, apakah uang itu tumbuh? Tidak. Apakah tanah itu tumbuh? Tidak. Bisa saja tanah itu adalah tempat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ambil yang tumbuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ambil yang tumbuh, tinggalkan yang tidak tumbuh. Tinggalkan yang tidak tumbuh. Kita ini hanya hitungan waktu, Pak. Hitungan waktu berhadapan dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Padahal kita ini sudah merasakan kematian. Kapan kita merasakan kematian? Ketika tidur. Kita sudah merasakan kematian. Begitu dekatnya kematian itu kepada kita. Maka cara orang yang cerdas menghadapi kematian, dia mengambil sesuatu yang tumbuh di bumi ini.
dan meninggalkan sesuatu yang tidak tumbuh di bumi ini. Apa yang tumbuh di bumi ini? Tabarak, keberkahan-keberkahan. Dari mana kita mengambil keberkahan-keberkahan itu? Salah satunya lewat Al-Quran. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Silahkan. Suatu saat nanti mungkin anak kita tidak merasakan, tapi cucu kita merasakannya. Bangsa Indonesia ini dipimpin oleh orang yang tafaqquh fid din, orang yang paham dengan agama. Dia meletakkan Islam itu di hatinya, meletakkan Al-Quran itu di hatinya. Mungkin keturunan itu lahir dari Masjid Ahmad Dahlan ini. Betapa besarnya jariah itu. Bayangkan kalau seandainya hukum di negara ini dihukumkan dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla, yang memimpin adalah salah satu generasi dari Masjid Ahmad Dahlan ini. Besar, luar biasa. Ambil yang tumbuh, tinggalkan yang tidak tumbuh. Kenapa? Karena kita pasti mati. Karena kita pasti menghadap Allah. Karena kita pasti di barzah. Karena kita pasti di mahsyar. Karena kita pasti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tempat lari, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak bisa kita lari dari barzah. Tidak bisa kita lari di yaumil ba'as. Kita tidak bisa lari di yaumil hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Tidak bisa. Semoga kita mendapatkan kitab itu dari tangan kanan kita. Atau disebut dengan ashabul yamin, ashabul mas'amah, atau yang paling jauh, as-sabiqun as-sabiqun. Kita berharap mengambil porsi itu. Maka untuk mengambil porsi itu kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Maka doa-doa jenengan kita memulai hari ini di sini. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya Allah, bukan niat riya, bukan niat ta'ajub, bukan niat apa-apa, ya Allah. Semoga ini menjadi keberkahan. Allah menyatakan, laula anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya satu kampung, satu negeri, amanu wattaqau. Dua kata yang dipakai oleh Allah. Yang pertama iman. Pokok iman itu ada dua. Yang pertama amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah hakul iman, dan yaumil akhir, dan dia percaya yaumil akhir. Maka ketika kita melangkah ke masjid ini, apa yang terfikir oleh pikiran kita? Ya Allah, langkahkan aku ya Allah kepada kebaikan, sehingga aku bertemu denganmu ya Allah dengan kebaikan. Maka ketika kita masuk ke masjid ini, Allahumma inni as'alu min fadlik. Ya Allah, aku minta fadilahmu ya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau seandainya kita memulai dari masjid ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini, tempat ini adalah tempat yang penuh dengan kemegahan. Ada tempat sujud. Ada tempat sujud. Apa yang kita baca ketika kita sujud? Subhana Rabbiyal A'la. Tidak ada. Menyatunya jidat kita ini. Makanya kalau sholat jidat, hidung ini, telapak, dua telapak tangan ini, kedua dengkul kita dan kedua kaki kita harus bertemu dengan bumi. Harus bertemu dengan bumi. Hidung kita, kenapa sebagian ulama mengangkat kopiahnya seperti ini? Supaya apa? Bertemu ininya dengan tanah ini. Bertemu hidungnya dengan tanah ini. Bertemu kakinya dengan tanah ini. Bertemu lututnya dengan tanah ini. Dan Allah angkat hatinya.
Hati ini ketika takbir Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kepala ada di atas, hati ada di tengah, kaki ada di bawah. Ketika kita sujud, kita ruku, subhana rabbiyal azimi. Gimana kita letakkan kepala kita? Kita sejajarkan dengan hati kita. Wahai kepala, engkau berpikir bahwasanya air yang 2 gelas itu tetap 2 gelas. Tapi ingat, belum tentu air 2 gelas itu mengalirkan 2 gelas. Tapi ketahuilah atas fadilah Allah Azza wa Jalla, air yang 2 gelas itu mengalir sungai yang besar. Lihat tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air dipakai untuk berwudu oleh para sahabat. Semua sahabat dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Itu yang disebut dengan filsafatnya keberkahan. Artinya dia tumbuh. Artinya dia tumbuh. Kepala kita yang berpikir secara rasional, di saat disejajarkan dengan hati kita, kita membaca subhana rabbiyal azim. Tapi lihatlah ketika kita sujud, antara kening kita, hidung kita, telapak tangan kita, 2 dengkul kita dan 2 kaki kita berada di posisi terbawah. Di mana letaknya hati? Di atas. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menginginkan, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan pemahaman agama kepadanya. Maka untuk sampai ke sana, apakah kita pingin baik karena kita masih kurang baik lalu kita meninggalkan sholat? Siapa tahu kita tetap melaksanakan sholat, itu menjadi penyembuh dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Tetap kita melakukan kebaikan, memakmurkan masjid ini, berada di masjid ini. Makanya Allah mengatakan amanu wattaqau. Dia berhati-hati. Ada 2 hal yang dia perhatikan. Ketika dia sholat, ketika dia melangkah, beribadah, bersyariat, dia berharap kepada Allah diterima amal-amalnya, dan khawatir ditolak amal-amalnya. Makanya ketika kita mulai sholat, berdiri tegak, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya Allah, mungkinkah sholat ini sholat terakhirku ya Allah? Mungkinkah takbir ini adalah takbir terakhir kita? Tak tahu, Pak. Tak tahu. Makanya ketika kita berdiri di saat salat, maka imam mengatakan istami'u wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Hati kita mengatakan, ya Allah, berikanlah pertemuan ini pertemuan yang terbaik ya Allah. Berikanlah salat ini salat yang terbaikku ya Allah. Bagaimana kita akan bisa menjadikan salat kita yang terbaik kalau seandainya apa yang kita baca kita tidak faham? Tapi niat kita hari ini tetap ingin belajar ya Allah. Aku tidak paham apa yang aku baca ya Allah, tapi aku pingin menjadi yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Maka Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maka ketika berdiri kita mengatakan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar yang menggerakkan hidup kita, menggerakkan lisan kita, menggerakkan rizki kita ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwa salat itu isinya adalah gerakan. Kalau seandainya Muhammadiyah ini tidak bergerak, maka tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahyu mungkar.
Kalau seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu berdiam di rumah, tidak mengajarkan anak-anak di sekitarnya mengaji, yang saat itu tidak ada uang untuk membayar guru, Ahmad Dahlan mengambil semua yang ada di rumahnya untuk dilelang. Untuk dilelang. Apa yang kita lelang hari ini untuk Al-Quran, bapak-bapak? Apa yang kita lelang untuk Al-Quran hari ini di rumah kita? Apa yang kita keluarkan untuk Al-Quran di rumah kita hari ini? Khadijatul Kubra menuntaskan semua hartanya di rumah. Sampai di waktu Khisar terjadi pemboikotan, Khadijah hanya membawa satu kotak yang terakhir dari hartanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di pangkuannya ketika itu ada Rasulullah, di gendongannya ada Fatimatul Kubra. Apa kata Rasulullah? Ketika itu Khadijah memiliki tongkat kayu, karena waktu itu tidak ada lagi yang bisa dimakan karena harta Khadijah habis. Khadijah habis hartanya. Sampai waktu menyusui Fatimah, tidak yang keluar itu susu, tapi yang keluar itu adalah darah. Yang keluar itu darah. Ketika Nabi berada di pangkuan Khadijah, Nabi bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku?" Apa kata Khadijah? "Bukan itu yang aku sesalkan, wahai Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku khawatirkan adalah di saat aku tidak ada, siapa yang akan menopang dakwahmu ya Rasulullah? Seandainya wa in kunta ala syati'il bahri, seandainya engkau berada di pinggir laut ya Rasulullah, dan aku sudah tidak ada, kembalilah ke kuburanku ya Rasulullah. Ambil tulang-tulangku ya Rasulullah. Waj'alhu kintaratan ala da'watik. Jadikan jembatan, tulang-tulang itu menjadi jembatan untuk dakwahmu ya Rasulullah." Mungkin itu yang dipikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Hashim Asy'ari bersama istrinya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Syekh Minang Al-Kabawi di tempat-tempatnya. Itu yang dipikirkan oleh Imam Bonjol di tempatnya. Itu yang dipikirkan oleh Buya Hamka bersama istrinya. Maka tidak heran ketika Buya Hamka ditinggalkan oleh istrinya. Ibnu Rusdi adaknya bercerita apa yang dilakukan oleh Buya Hamka ketika kehilangan istri. Beliau terkadang menyelesaikan khataman Al-Qur'annya berkali-kali di dalam satu bulan. Kenapa? Karena kesedihan ditinggalkan oleh istri tercinta. Kenapa ditinggalkan oleh istri tercinta? Karena ada rasa pengaruh iman. Keberadaan istri itu membawa pengaruh iman. Di saat sholat malam, Assalamualaikum warahmatullah, yang biasanya di samping, di belakangnya ada istrinya, mengenakan mukena, salat tahajudnya 2 rakaat saat malam tertidur dibangunkan oleh istrinya. Saat itu tidak ada lagi, ketika salam tidak ada lagi melihat istrinya. Apa pengobat rindu Buya Hamka ketika itu? Pengobat rindu Buya Hamka adalah Al-Quran. Sekarang sebelum terlambat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum datang malaikat mungkar dan mangkir ketika nanti di yaumil mahsyar, di yaumil barzah, ambil porsi kita masing-masing. Ambil porsi kita masing-masing. Ambil harta kita masing-masing. Ambil kebaikan yang mungkin bisa kita kerjakan. Ambil porsinya sebanyak-banyaknya. Karena nanti di yaumil mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, pada hari itu antara seorang anak bersama ayah dan ibunya tidak mau ketemu.
Tidak mau ketemu. Kenapa? Karena khawatir ibunya minta satu tasbih kepada anaknya. Jangan kira satu tasbih kita di muka bumi ini di mahsyar besar. Besar dan sangat besar. Jenengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar di mahsyar itu direbutkan. Sehingga seorang anak tidak mau ketemu dengan ayah dan ibunya. Masya Allah. Mari kita mengambil kampung akhirat itu. Tidak hanya Pak Tikno yang mengambil sendiri. Semua harus mengambil. Semua harus berbagi. Semuanya harus bekerja. Semuanya harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa yang mungkin dia bisa kerjakan. Maka tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun. Iman kita yang membawa itu. Iman kita yang membawa itu. Kun fayakun. Sudah sadar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika saya bersama teman-teman berpikir bagaimana caranya Al-Quran ini hadir sampai ke pelosok-pelosok Ponorogo ini, hadir di pelosok-pelosok negeri ini. Harapan kita seperti itu. Kenapa? Kalau seandainya di Ponorogo ini lahir puluhan ribu para pembaca Al-Quran, maka insya Allah janji Allah akan tunaikan. Laula anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami pasti akan bukakan pintu keberkahan. Keberkahan sesuatu yang tumbuh. La fatahna alaihim barakatim minas sama'. Apa yang kita lihat dari langit? Hanya kelihatan biru menunjukkan batas pandangan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan dari bumi ini. Tapi diingatkan oleh Allah, kalau seandainya kita abai, tak mau ajarkan Al-Quran, tak mau mengeluarkan harta untuk Al-Quran, tidak mau berjuang dengan Al-Quran, tidak mau generasi kita generasi Al-Quran, tidak mau berharap pemimpin-pemimpin yang lahir adalah pemimpin Al-Quran. Fa'akhazna bimakanu yaksibun, kata Allah. Kami akan ambil. Makanya kita kemarin membahas tentang jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena jauh dari Allah dan Rasulnya. Semoga masjid ini, jamaahnya, turunan-turunannya menjadi ahlul Quran. Seperti doa kita tadi bahwa semoga nanti lahir para imam-imam dari Masjid Ahmad Dahlan ini, para pembaca Al-Quran yang memahamkan orang banyak dengan Al-Quran. Semoga itulah keberkahan yang kita dapatkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.